Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, kumpulan hadits seputar keimanan. Kita alhamdulillah sudah mengambil 62 hadits dari 142 hadits yang dikumpulkan, jadi masih lumayan. Iya, hampir setengah yang kita baca. Karena tentang keimanan itu sangat banyak, dan itu tentunya sudah kita bahas di awal pertemuan, bahwa kita harus mempelajari yang namanya rukun iman. Karena itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada muslim, daripada rukun Islam. Kita masih di hadits malam hari ini 63 terkait dengan keimanan terhadap malaikat. Masih pembahasan tentang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, warawat Tabrani, kita akan membaca dan hanya menerjemahkan tentang malaikat ini karena sudah sering kita sebutkan sebelumnya terkait dengan keyakinan kita terhadap malaikat. Kata beliau warawat Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau dan ayahnya sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdalil malaikah. Maukah saya kabarkan kepada kalian malaikat yang paling utama? Qala Jibril, dia adalah Jibril. Ini terdapat dalil tentunya bahwa Jibril yang penciptaannya sudah kita dengarkan sebelumnya, yang memiliki sayap yang berjumlah 60 dan satu sayapnya itu menutup ufuk. Wajar, ternyata dia adalah malaikat yang paling utama. Maka kalau ada penyampaian khusus seperti ini dari Nabi kita, kita imani secara khusus. Itu yang kita ulangi lagi terkait dengan keimanan terhadap malaikat. Yang ada penyebutan namanya, kita imani namanya. Yang ada penyebutan tugasnya, kita imani tugasnya. Yang tidak ada disebutkan, maka kita imani secara global. Secara umum bahwa Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat. Nah, sekarang ini penyebutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa malaikat yang paling utama adalah Jibril. Nah, ini kita imani secara khusus. Secara khusus. Terkait dengan rukun iman. Kemudian kata beliau wa an Abi Imran al-Jawni annahu balaghahu anna Jibril atan Nabi wa huwa yabki. Faqala lahu Rasulullah ma yubki? Qala wa ma li la abki? Fa wallahi ma jaffat li ainun mundu khalaqallahu an-nar maqafata an a'siyahu fayakdzibani fiha. Rawahul Imam Ahmad fi Az-Zuhd. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Kata beliau dari Abi Imran al-Jawni, beliau berkata,
bahwasanya sampai kepadanya bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis. Berarti dia makhluk ciptaan Allah, bukan hanya sekedar sifat. Sudah saya tekankan ini di awal pertemuan bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Ada di sana orang yang mengatakan bahwa malaikat itu hanya sifat. Sifat baik itulah malaikat, sifat jahat itulah setan. Salah. Ini mengingkari Quran. Ini mengingkari hadits Nabi. Masa sifat bisa menangis? Ini menunjukkan dia makhluk seperti kita. Cuman beda sumber penciptaannya. Kita dari tanah, sementara malaikat dari cahaya. Itu saja bedanya. Iya. Jadi Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Ma yubki, apa yang membuatmu menangis?" Qala Jibril berkata, "Ma li la abki." Bagaimana saya tidak menangis? Wallahi, demi Allah, ma jaffat li ainun, tidak pernah kering air mataku. Mundu khalaqallahu nar, semenjak Allah menciptakan neraka. Kenapa selalu menangis semenjak Allah ciptakan neraka? Makhafata an asiyah. Saya takut, saya khawatir, saya bermaksiat kepadanya. Saya kedipani, sehingga Allah melemparkan saya pihak padanya. Ini Jibril alaihissalatu wassalam, yang tentunya mereka sudah lewat pembahasan sama kita bahwa tidak akan pernah yang namanya malaikat itu durhaka. Tapi bersamaan dengan itu, dia selalu mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, wa fi hadza dalil. Di sini terdapat dalil. Annahu la yanbaghi lil insan an yuzakkiya nafsah. Bahwasanya tidak sewajarnya, tidak sepantasnya seorang itu terlalu mensucikan diri, menganggap bahwa dirinya sudah aman. Di tangannya lah surga, di tangannya lah neraka. Apalagi sampai mengatakan, kalau mau masuk surga, ambil dulu KTP di saya. Kalau kamu mau dilempar ke neraka, sebut saja namaku. Kalau nanti datang malaikat yang mau memasukkan dirimu ke dalam neraka, sebut nama. Ini namanya terlalu merasa suci. Malaikat saja takut. Yang tidak pernah bermaksiat, takut untuk dilempar ke neraka. Takut maksiat. Datang kita manusia yang lemah, penuh dengan kesalahan. Iya. Mensucikan diri, menganggap diri yang paling bersih. Tidak. Kita harus selalu khawatir, ya, akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Karena kapan kita sudah merasa aman, maka kita akan jatuh dalam dosa. Ketiga, orang-orang di sana, orang-orang yang memiliki kajian tentang thariqah. Ada dia tahap tertentu, sudah aman. Dia merasa begitu. Sudah aman. Akhirnya apa? Kan dia merasa sudah aman. Zina, dia tidak pedulikan lagi. Liwat, mendatangi sama jenis, tidak pedulikan lagi. Ini yang masalah. Maka kita harus mengambil sifat hati-hati seperti Jibril. Semenjak Allah ciptakan neraka, dia selalu takut untuk dilempar ke neraka dan bermaksiat kepada Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Kita harus seperti itu. Dan itulah ciri penduduk surga yang selalu takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi yang selalu takut kepada Allah, takut dilemparkan ke dalam neraka, baginya 2 surga. Tidak boleh kita merasa aman.
Bahkan yang selalu merasa aman itu bahaya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Hanya orang yang merugi yang merasa aman dari kita. Karena memang harusnya kita tidak akan pernah merasa aman dari diri kita. Karena ini bahaya. Kita akan merugi. Ketika kita sudah merasa aman, saya sudah berbuat, saya sudah melakukan, sudah. Dapat ujian sedikit, malah sedikit, kita tidak mau ke masjid. Aman, misalnya saya pernah melakukan ini. Sudah pernah merasa aman. Ini bahaya ini. Ini akan membuat kita merugi. Itulah yang dinanti oleh iblis. Iblis itu menanti kita merasa aman. Kita merasa bahwa kita yang paling. Makanya Syekh hadits ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh seperti itu. Wa annahu yambaghi lahu ayyakhaf minan nar. Sepantasnya baginya untuk selalu takut dari neraka. Ya, merasa kita sudah sholat, langsung kita, pasti saya surga. Belum, kita belum meninggal. Kita belum meninggal. Jangan bilang pasti. Kalau meninggal di atas ketaatan, baru itu. Sebagaimana di masa Nabi SAW, ada orang lewat membawa jenazah. Para sahabat memuji kebaikannya. Ini si fulan, Masya Allah. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nabi katakan, wajib surga. Itu baru. Bukan kita, orang. Ketika sudah meninggal, orang sebut bahwa ini si fulan, Masya Allah. Rajin ke masjid, tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Baru orang, bukan kita. Kalau kita, tidak boleh kita merasa bahwa kita sudah cukup dalam beramal. Ini tidak boleh. Iya. Dan tidak pantas memang kita merasa aman. Setiap saat kita tetap melakukan kekurangan. Kita tetap melakukan kesalahan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita supaya kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah aman dari neraka. Iya. Yang menjadi penentu adalah ketika sudah datang kepada Allah, baru kita merasa aman. Karena ketika kita sudah datang kepada Allah, kemudian kita dinyatakan sebagai ashabul yamin, kita adalah orang yang menerima catatan amalan lewat tangan kanan, disitulah baru kita merasa berbahagia. Dan kita pasti berbahagia. Iya. Pasti kita akan berbahagia dengan itu. Tapi sebelum itu terjadi, saat kita hidup di dunia ini, harus kita selalu merasa takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan mengharap yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat saja takut dari neraka. Malaikat saja takut dari neraka. Padahal dia paling tunduk. Dia paling taat, tapi takut dari neraka. Ini contoh untuk kita. Untuk kita contohi. Bahwa kita juga harus begitu. Harus selalu takut dari yang namanya neraka. Tidak boleh kita selalu merasa bahwa kita pasti surga. Iya, kita pasti surga. Itu namanya harapan. Iya, itu harapan. Kita semua berharap surga. Tapi memastikan surga, tidak bisa. Kita tidak tahu kita akan tutup kehidupan dengan apa. Kita hanya bisa meminta untuk meninggal di atas kebaikan. Itu hanya harapan dan permintaan kita. Adapun memastikan bahwa si fulan pasti surga atau si fulan pasti neraka, ini agak sulit. Tentunya. Iya, kan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya kita. Yang jelas dalam hadis Mu'adz belum pernah dibonceng oleh Nabi.
sallallahu alaihi wasallam di kendaraan. Nabi bertanya kepadanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa haknya Allah kepada seorang hamba? Dan apa haknya hamba kepada Allah? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini saat Nabi hidup. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena waktu Nabi hidup, Nabi juga bisa tahu dengan wahyu dari Allah. Adapun setelah Nabi meninggal, kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kata Mu'ad begitu. Maka Nabi berkata kepada Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah kepada hamba. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Mereka menghambakan diri kepada Allah dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah haknya Allah. Kita hanya beribadah kepadanya. Hanya sholat untuknya. Puasa untuknya. Zakat untuknya. Berhaji karenanya. Menyembelih. Bernadar. Sumpah. Bertawakal. Meminta perlindungan. Semua bentuk-bentuk ibadah. Hanya untuknya. Tidak syirik. Ini haknya Allah ini. Harus kita tunaikan. Kalau kita sudah tunaikan ini, kata Nabi, wa haqqul ibad Allah. Haknya hamba kepada Allah setelahnya. Jadi jangan dulu tuntut haknya sebelum kita tunaikan haknya Allah. Di dunia ini kita penuhi haknya Allah. Setelah itu kita akan mendapatkan haknya kita. Kata Nabi, haknya hamba yang boleh dia minta kepada Allah dan Allah pasti akan memberikannya adalah Allah yu'adzibah man la yusyrik billahi syai'an, untuk tidak menyiksa orang yang tidak menduakan Allah dengan sesuatu. Artinya untuk tidak menyiksa orang yang hanya ibadah kepada Allah. Itu saja. Kita dalam hadits ini harus takut jatuh di syirik. Dan kita selalu berjuang berharap bahwa kita selalu beribadah kepada Allah saja. Maka kalau seperti ini, pasti kita masuk surga dan dipastikan kita terhindar dari yang namanya neraka. Itu dipastikan. Karena sudah dinyatakan oleh Nabi. Sampai Mu'ad waktu itu, ini hadits. Mu'ad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sampaikan ke orang ini hadis. Ini haknya Allah dan haknya kita pasti masuk dalam surga. Saya sampaikan kepada kaum muslimin." Kata Nabi, "La. Jangan kamu sampaikan dulu kepada mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan bertawakal saja, tidak beramal. Jangan dulu disampaikan." Jadi Mu'ad tutup hadis itu dari beliau dengar. Sampai pada akhirnya karena takut menyembunyikan ilmu dan beliau akan meninggalkan dunia ini, baru beliau sampaikan. Jadi boleh itu menyembunyikan ilmu kalau membuat orang itu terlalu merasa aman. Karena ketika seperti ini, yang penting dia bertauhid. Akhirnya tidak takut lagi dari syirik. Sudah aman terhadap diri. Oh, kalau sudah saya tauhid, saya pasti surga. Hanya tidak beramal. Nah, ini bahaya. Yang penting sudah bertauhid. Nah, ini juga membuat masalah nanti. Makanya ketika Mu'ad ingin menyampaikan karena ini berita gembira, kapan kita tidak syirik, kita hanya tauhid, hanya beribadah kepada Allah, kita pasti masuk surga. Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya, tahan dulu hal tersebut. Jangan disampaikan. Yang jelas ini adalah apa yang kita sebutkan tadi, bahwa kita dalam kehidupan dunia ini harus ada di antara rasa takut dan rasa harapan. Takut dari neraka, mengharapkan surga. Nah, inilah keadaan malaikat. Lihat malaikat, sudah aman, tidak pernah bermaksiat, tapi masih takut dari neraka. Masih takut dari neraka. Inilah contoh untuk kita.
Apalagi kita, malaikat saja seperti itu. Apalagi kita. Kemudian setelah itu, kata beliau Walil Bukhari. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Jibril, kepada Jibril, ala tazuruna aktsar mimma tazuruna. Tidakkah kamu berkunjung mendatangi kami lebih sering daripada yang kamu lakukan sekarang? Jadi beliau ingin Jibril itu lebih sering datang kepadanya. Baik, beliau selalu ingin bersama malaikat. Beliau selalu ingin bersama malaikat Allah. Ketika Nabi meminta seperti itu kepada Jibril, fanazalat, maka turunlah ayat. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahu ma baina aydihim wa ma khalfana. Kami tidak pernah turun kecuali dengan perintah Rabb kami. Perintah Rabb kamu. Miliknya lah apa yang ada di bumi, apa yang ada di hadapan kami, dan apa yang ada di belakang kami. Artinya, kami ini milik Allah, kami tidak bisa berbuat seenaknya. Berbuat seenaknya. Padahal bisa saja dia turun, naik, turun, bebas. Dia makhluk yang kuat. Iya. Dumin rotin. Memiliki kekuatan yang kuat. Iya. Kuatin azim. Kekuatan yang besar. Bisa. Tapi Jibril menyampaikan ayat. Kami tidak turun kecuali dari perintah Allah. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Miliknya lah apa yang ada di hadapan kami dan di belakang kami. Itu semua milik Allah. Apa pelajaran kita di sini? Pertama, yang kita bisa ambil pelajaran di sini, ya, malaikat itu melakukan apapun sesuai dengan perintah Allah. Pelajaran kita adalah, kita juga kalau mau selamat, harus seperti ini juga. Kita tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan perintah Allah. Kalau bisa kita jangan menggaruk. Kalau seandainya ada syariat menggaruk, jangan menggaruk kecuali Allah suruh. Kalau bisa. Iya. Karena malaikat saja yang kuat, yang besar, lebih besar daripada kita, yang mulia, lebih mulia, jauh daripada kita. Iya. Mereka tidak melakukan apapun kecuali perintah dari Allah. Seharusnya kita ini yang lemah. Harus juga begitu. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk begitu saja dicipta. Jangan pernah menyangka seperti itu. Kata Allah, hasiban nas ayyutraka sudah. Ayahsabul insan. Di sebagian lafaz seperti itu. Apakah orang itu menyangka? Apakah manusia mengira? Dia akan dibiarkan sudah. Ini sudah bahasa Arab, bukan bahasa Indo. Sudah itu maknanya kata ulama tafsir, la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Kita ini dicipta begini saja, kita badan tak kuat. Kita dicipta dari mani. Kemudian jadi darah, darah menjadi daging. Kemudian kita keluar di luar di ke bumi ini. Dari perut ibu kita, terus kita dibiarkan begitu saja. Hanya makan, minum, tidak diperintah, tidak dilarang. Itu pertanyaan. Apa kita menyangka seperti itu? Tidak. Allah sudah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita dicipta untuk beribadah. Ini tujuannya. Jangan lupa. Jangan sampai kita gara-gara kawin, tidak ibadah. Gara-gara makan, tidak ibadah. Gara-gara minum, tidak ibadah. Iya, gara-gara anak, istri, kita tidak ibadah. Tidak. Kita diciptakan bukan untuk itu. Semua yang kita dapatkan di alam ini, itu untuk kemudahan kita beribadah kepada Allah. Apapun yang kita dapat. Jangan pernah menyangka kita akan dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan.
kita ada perintah dan ada larangan yang tidak boleh kita lakukan. Iya. Dari mana kita dapat? Dari mana kita ambil hal tersebut? Itulah Allah mengutus Rasul. Supaya kita tahu apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah dan apa yang dilarang dari kita oleh Allah. Makanya dalam ayat Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa, diperintahkan oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Karena kita tahu, kita ini tidak tahu apa yang Allah perintahkan. Kecuali dengan jalur Rasul yang menerima wahyu. Kita juga tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Kecuali dengan jalur Rasul. Jadi kita tidak boleh berbuat seenak kita saja. Jibril saja tidak. Jibril saja tidak. Padahal ini adalah pembawa wahyu ini. Pembawa wahyu. Iya. Tidak berbuat seenaknya saja. Tentunya kita lebih-lebih tidak boleh kita mau beramal di atas istihsanat, sangkaan baik kita. Menurut saya ini bagus. Tidak boleh. Akal kita tidak bisa itu. Karena menganggap sesuatu itu baik harus dari yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Yang menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Ini lihat contoh dari Jibril. Rasul kita berkata, tidakkah kamu mengunjungi kami, mendatangi kami lebih sering daripada sekarang? Maka turun ayat, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami tidak boleh turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Tidak boleh kami turun kecuali dari perintah Rabbmu. Ini Jibril. Iya. Wa min sadatihim, di antara juga termasuk pimpinan malaikat. Itu kan tadi Jibril. Mikail. Tugasnya wa huwa muwakkalun bil qatr wan nabat. Dia diwakilkan untuk hujan dan tumbuh-tumbuhan. Menurunkan hujan, menahan hujan, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini tugasnya Mikail. Tugasnya Mikail. Iya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Mikail ini di samping dia bertugas untuk itu, nanti ada tugasnya yang lain lagi yang disebutkan yang akan datang bersama kita. Iya, bersama kita. Dan dia juga nanti tidak pernah ketawa semenjak diciptakannya neraka sama dengan Jibril. Jelas Mikail adalah bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Menumbuhkan tumbuhan. Ini termasuk pimpinan dari malaikat. Dan yang ketiga nanti adalah Israfil yang menghidupkan nanti manusia setelah meninggal yang dengan tiupannya. Dengan tiupannya yang akan disebutkan nanti oleh beliau setelah ini. Rawal Imam Ahmad. Kita sebut dulu hadis tentang Mikail. Tentang Mikail. Rawal Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, mali aro Mikail dohikan qat. Kenapa saya tidak pernah melihat Mikail itu tertawa sedikit? Qala, kata Jibril, ma dohika Mikail mundu khuliqatis an-nar. Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka.
Ini sifatnya malaikat ini. Dia Mikail. Sama dengan tadi sifatnya Jibril. Sifatnya Jibril. Yang ketiga, wa min sadati. Di antara pimpinan juga mereka, pimpinan malaikat. Israfil. Israfil. Malaikat Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsy. Salah satu pemikul arsy yang sudah lewat penyebutannya. Antara daun telinga dan pundaknya. Berapa ratus tahun perjalanan? 700 atau 600? 500 tahun perjalanan, begitu saudara. Yang Pak Haji Nasir tidak ada. Berapa ratus tahun yang kita sebutkan pekan lalu? Ya, 700.000 bahunya dengan daun telinganya. Oh, Masya Allah. Haji Nasir, subhanallah. Iya. Jadi kita jangan campur hafalan. Itu 500 tahun itu adalah ketebalan langit, ketebalan bumi. Iya. Ini besarnya malaikat Jibril, Mikail, pemikul arsy. Wa huwa alladhi yanfukhu fis-sur, tapi dia punya tugas lain. Dialah yang akan meniup nanti sangkakala, sur nanti. Yang disebutkan di Quran, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian nanti dia akan meniup pada kali yang lain, maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit. Nah, yang bertugas meniupnya itu adalah ini dia malaikat. Apa dalilnya? Ini kita akan sebut. Rawat Tirmidzi wa hasanah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau hasankan. Wal Hakim, demikian pula Imam Al-Hakim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, kaifa an'um wa sahibul qarn qad iltaqamal qarn. Bagaimana saya bisa bernikmat-nikmat sementara pemilik al-qarn itu sangkakala itu yang kita sebut juga biasa orang bilang terjemahannya apa itu? Trompet. Itu sudah mengambil trompetnya dan sudah dia simpan di mulutnya. Wahana jabhatah, dan sudah condong dahinya melihat ke atas, wa asgo sam'ah, dan telah dia pasang telinganya untuk mendengar. Yang tadi rumah tayuk mar payampuh, dia menunggu kapan diperintahkan, maka dia akan langsung meniup. Kalau maka apa yang harus kita lakukan? Para sahabat bilang, "Paman aku ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan?" Katakan kalau begini. Kulu, kata Nabi, katakanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ini ucapan orang beriman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ini ucapannya Nabi Ibrahim ketika belum dilempar ke api untuk dibakar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan apinya menjadi dingin. Dan ini juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dikepung oleh Al-Ahzab, kelompok kafir musyrikin di Madinah. Datang tiba-tiba berita bahwa mereka semuanya telah bersatu untuk mengepung Nabi di Madinah. Memang mereka menyerang Nabi di Madinah, ingin menyelesaikan. Semua kafir berkumpul. Apa yang Nabi katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita juga itu yang diajarkan. Kita khawatir akan terjadi hari kiamat. Jangan sampai tiba-tiba datang. Apa harus kita katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah, Allah lah pencukup kita. Dialah sebaik-baik wakil kita dan hanya kepadanya kita bertawakal. Inilah doa yang harus kita baca terus supaya kita pertama tidak merasa
cukup dengan apa yang kita lakukan, tapi hanya bersandar kepada Allah. Yang kedua, kita juga selalu melakukan sebab. Karena kita ketika baik tawakalnya kepada Allah, maka kita akan selalu melakukan yang namanya sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini beberapa hadis, masih ada lagi setelahnya. Masih panjang tentang malaikat ini. Kita lanjutkan lagi nanti insya Allah. Hadis setelahnya lagi masih tentang Israfil. Hadis 68. Tapi ini mirip dengannya. Kita cukupkan dengan hadis tadi saja itu. Ya, masih menunjukkan besarnya malaikat yang bernama Israfil dan Israfil. Dan kita sudah katakan di pertemuan dia termasuk pemikul arsy. Tentunya besarnya sangat besar. Jadi hadis 78 itu sama. Hadis 78 itu sama. Cuma nanti ada 79 sifat lain lagi dari Israfil. Dia memiliki termasuk malaikat yang memiliki suara yang indah. Suara yang indah. Itu yang kita akan baca insyaAllah di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Sini masih kosong sebenarnya. Alhamdulillah. Sini kita cari. Silakan Pak Haji sini. Mengenai malaikat, saya kan pertanyakan bahwa malaikat dengan setan beriman juga. Jadi pertanyaan saya, ini didampingi oleh malaikat. Jadi berarti kalau kamu ini meninggal, berarti malaikat juga meninggal. Tidak. Yang kalau kita meninggal, malaikat penjaga tak meninggal. Tidak, dia naik ke Allah, kasih catatan tak. Iya, dia akan naik ke Allah Pak Haji. Kasih catatan tak. Iya. Makanya menakutkan itu. Kalau meninggal enak saja. Kan enak kalau dia meninggal. Sudah lupa itu catatan tak. Kan begitu, bahaya itu. Tidak. Dia akan naik ke Allah. Nah, di sanalah nanti Allah akan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah akan menghapus apa yang dikehendaki, yang kita sudah bertobat, yang kita lakukan tak sengaja, yang kita lakukan. Pokoknya malaikat mencatat seluruhnya. Kemudian Allah akan menghapus apa yang dikehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Sudah, kan kita sudah habis. Iya. Masing-masing kita punya malaikat. Iya. Saya kira kita mau tanya, apakah nanti ada yang tidak mati begitu ya? Nah, itu kan ada di pengecualian terkait dengan malaikat juga, bahwa ada di antara mereka yang tidak mati dengan tiupan sangkakala itu. Di Quran, saya kira itu yang mau kita tanya tadi. Karena firman Allah, wa nufiqa fis-suri fa-su'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiup trompet itu, maka jatuh tersungkur, mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua, di langit, di bumi. Malaikat dan manusianya. Jinnya. Semua mati. Illa man sya'allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Iya. Inilah yang masalah pertanyaan yang pekan lalu ya. Kalau begitu, Israfil mati juga. Siapa yang tiup kedua? Itu kan masalah juga. Nah, ini termasuk yang dikecualikan. Sudah, silakan. Silakan Pak Haji Nasib.
ada yang mengatakan bahwa satu tugasnya juga dia pungut sampah. Pemungut sampah ya? Mengapa begitu? Karena katanya pohon di sana semuanya nama orang ada semua di situ. Setiap orang yang mau mati, yang mati, ya, itulah yang dia bunuh. Itu yang saya katakan. Pungut sampah maksudnya pungut orang mati. Daun itu, baru dia datang ke orangnya. Saya lagi ingin berjelas lagi, Ustaz. Seperti hari yang semua orang meninggal. Baik semua apa yang selama ini tidak baik masih yang dia tinggalkan ini. Karena itulah pertentangan sekarang umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa setelah diangkat, tidak ada apa yang dia tinggalkan umatnya, tidak ada pesan. Sementara Nabi Muhammad dia tidak mau tinggalkan dunia ini dan apa? Umatnya. Umatnya jadi apakah itu betul atau bagaimana? Dan setelah saya akan nanti ini masih tadi kiamat besar. Setelah datang Nabi Isa, datang Dajjal, semua orang akan dianu oleh Dajjal. Bagaimana setelah kiamat di dunia? Orang yang terkenal dengan surga dan angin nerakanya kan dia yang tidak singkat sekali dia punya siksaan. Hidup. Kenapa bisa kita bilang tidak kekal? Iya. Jadi maksudnya singkat sekali dia hidup di dunia. Nah kan neraka setelah dibangkitkan Pak Haji. Neraka. Terus? Lama sekali siksaannya. Jadi kasihan yang dulu sekali Pak nah? Gitu maksud kita. Ya Allah. Itulah keutamaan dari Allah Pak. Mau bagi apa itu? Iya. Alhamdulillah. Sudah takdirnya itu Pak. Iya, sudah ditentukan. Iya. Dan Allah tidak zalim. Jelas Allah tidak zalim. Ya, selesai. Titik berarti. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang lain?
Hmm? Hmm. Maksudnya ruh. Hmm. Maksudnya ruh, Pak. Kita ini hidup dari Allah. Hmm? Iya, kita ini hidup semua dari Allah. Ada yang gini, Pak. Walillahil matalul a'la. Hanya Allah memiliki perumpamaan yang maha suci, maha tinggi. Kita hidupi anak. Kita bilang, kamu itu dari saya, apakah serupa? Gitu, Pak. Kan kita pertentangan, Pak. Sementara Allah katakan di surah Al-Ikhlas, tidak ada semua sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kita bilang ke anak, hidupmu itu atau orang yang kita bantu, hidupmu itu dari saya. Maksudnya karena kita yang kasih. Dia rezeki, dia ini, kita sembah. Begitu maksud. Kita ini hidup, adanya Allah, adanya kita ini karena ada yang mencipta kita. Tapi bukan berarti kita sama dengan Allah. Jadi jangan memahami sama. Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, kita sesuai dengan kekurangan kita. Tapi kita ini ada, wujud kita ini ada karena adanya wujudnya yang maha mencipta. Gitu maksud. Pak Haji terus. Kalau Haji Nasir enak ya, tinggal dibenarkan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Yang tidak ada batasannya. Allah Pak, Allah. Kalau Allah boleh. Maksudnya ini makhluknya ini begitu besar. Nah, begitu besar. Ah, langsung kita berarti ini yang menciptakannya. Jelas Allahu Akbar begitu. Maha besar. La tudrikul absar. Tidak bisa dicakup oleh mata. Wa huwa yudrikuhu, tapi dia mencakup dan meliputi semua. Itu maksudnya. Malaikat sempat mengkhawatirkan diri. Secara duniawi kekeliruan atau kesalahan pernah malaikat? Tidak pernah, Pak. Malaikat sudah dikatakan oleh Quran, la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Khawatir itu Pak belum tentu, karena dia akan jatuh. Tapi namanya takut, karena kita ini kan bukan di tangan tak sesuatu. Iya, tapi harus kita takut. Seperti itu Pak. Kita ingat itu. Istri yang mengajak apa juga Masya Allah.
Jadi yang tadi ya, sebelum dilupa bahwa untuk supaya kita lebih kuat ingatan bahwa malaikat pemikul arsy itu 700 tahun perjalanan. Supaya jangan sampai kita campur dengan 500 tahun. Jadi antara daun telinga dan bahunya 700 tahun perjalanan. Iya, 700 tahun perjalanan. Tidak pakai ribu. 700 tahun saja. Iya. Pertanyaan Pak Haji Idrus. Kan dalam hadis. Masya Allah. Lama kita tahu itu hadis. Iya. Jadi dalam hadis siapa yang diajak oleh suaminya kemudian tidak mau, maka akan dilaknat oleh malaikat. Bahkan malaikat akan berkata, qatalakillah. Semoga Allah membunuhmu. Didoakan begitu. Saya pertanyaan Pak Haji terus menarik ini. Apakah juga laki-laki juga didoakan? Kalau diajak oleh istrinya. Kalau terus dia tidak mau. Dapat, Pak. Hati-hati. Iya. Jadi itu disebutkan mimbabil ghalib. Itu istilahnya. Kebanyakan. Seringnya itu suami yang mengajak. Karena seringnya suami mengajak yang disebut suami. Itu Pak Haji. Tapi kan kadang Pak Jusni sebaliknya. Iya, istri ada waktunya mungkin dia bernafsu. Jadi kalau kita ndak juga jawab, sama, dilaknat oleh malaikat. Mati. Dan jangan kita merasa bahwa kalau saya aman kalau ndak mau. Enggak, sama. Jadi kalau diajak harus juga segera. Enggak boleh kita menolak. Apapun yang terjadi, mau capek, mau apa pokoknya. Ya, wajib siapa suruh 4. Nah ini Pak Haji juga tanya. Jadi ada lagi pertanyaan tadi. Dia bilang bagaimana itu yang punya 4 istri? Nah semuanya mengajak wajib siapa suruh punya 4. Dilaknat gitu. Hati-hati. Jadi kalau ndak kuat-kuat lutut ya. Pinjam lutut sapi ya. Jadi hati-hati. Iya. Masa bersamaan? Iya. Kambing saja ndak bersamaan. Iya. Hebat itu bersamaan. Iya. Alhamdulillah. Ya. Supaya Menguatkan sesuatu. ndak tahu itu Pak Jusri. Alhamdulillah. Terakhir nih, terakhir. Terakhir ini berarti. Orang pertama tidak terjadi apa-apa. Orang kedua istri mencuri. Oh mantan. Oh iya. Mantan gadis. Antum paham gitu? Lahir dengan lemah takwa. Ini mengatakan kalau begitu jalani rata itu tak karena jiwa ini sesuatu yang enak hanya mengambil jalan alternatif tak melindungi. Iya.
Aha. Baik, suaminya tidak berdosa, harusnya wajib dia ceraikan. Dia bebaskan daripada dia satu lingkup. Memang lebih baik dia nikah, diceraikan. Tapi kalau dia dukung istrinya, iya karena saya ditakdirkan begini, kamu cari makanan tempat lain saja. Dosa. Seharusnya dia ceraikan saja. Dia bilang saya ceraikan saja kamu, silakan nikah dengan yang lain. Dan sebenarnya haram memang menikah. Orang yang tidak punya syahwat tidak boleh menikah. Dia tidak boleh menikah. Karena menikah itu ketika kita sudah akad, wajib kita tunaikan nafkah lahir dan batin. Kalau tidak berdiri, tidak boleh menikah, berdosa. Seperti itu Pak Haji. Jadi kalau takdir ini sudah tahu takdirnya begitu, jangan dia tempuh takdir yang itu. Begitu Pak Haji. Nah, baik kita cukupkan. Alhamdulillah. Ini saya ada mau tanya dalam itu ada orang tidak mau menghadiri pernikahan kalau itu kali bagaimana anunya itu memang ada alasan. Ini saja Pak. Kita di dalam masalah hadir undangan tidak boleh mempersaksikan hal yang dosa. Nah, kita kan dalam syariat kita tidak boleh campur baur. Itu saja. Ya. Kita yang saksikan Pak. Kita. Kalau dia sudah baku halal nih. Tapi kita pergi lihat suami istrinya orang. Kitanya Pak, kitanya. Dia itu sudah menikah terserah, jangankan duduk bersanding. Duduk baku tindih saja boleh. Iya, kita ini tidak boleh menghadiri yang campur baur. Kita kan Pak, yang waktu kita hadiri, apakah hanya 2 orang itu? Atau ada juga laki-laki perempuan lain sama-sama semuanya? Itu pertama. Terus, kita juga lihat suami istrinya orang. Kita wajib bahwa menghadiri undangan wajib. Tapi kalau ada maksiatnya, tidak jadi wajib. Gitu. Iya, duduk bersanding. Terus undangannya campur baur. Itu Pak, undangannya campur baur. Berarti kan kita dalam Islam dilarang campur baur. Iya Pak, dilarang campur baur. Semenjak turunnya hijab, bahwa seorang perempuan itu harus berhijab dari laki-laki, dengan dari laki-laki, perempuan itu aurat, kita dilarang campur baur. Jadi boleh Pak Haji kalau acaranya sana sebelah sini laki-laki, sebelah sini perempuan. Tidak ada masalah. Bukan kita dilarang menghadiri undangan, tapi dilarang campur baur. Pisah. Tapi siapa tahu dia tidak tahu-tahu. Sampai kami ke ilmunya, siapa tahu dia tidak tahu-tahu. Dia dapat udzur, jangan bilang banyaknya orang berdosa. Siapa tahu dia tidak tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu. Itu urusan saya itu Pak Haji, bukan urusanku. Begitu tuh. Tidak Pak, masalah begini. Bukan niat yang salah Pak. Kita itu tidak boleh melihat yang bukan mahram ta. Tidak boleh melihat. Ya. Biasa Pak, tapi kan kita tundukkan pandangan toh. Kita mau Pak. Kita hanya lihat yang mau kita ambil. Kalau mau kita ambil itu perempuan, lihat boleh. Jangan samakan saya dengan kita. Kita yang bilang lihat semua. Kan begitu Pak. Belum tentu itu orang pergi ke mall, langsung pergi lihat semua itu pahanya orang. Enggak Pak. Jangan kayak begitu. Iya Pak. Iya. Kenapa di perkawinan pergi ke mall? Baik, kita coba subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.